Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang hadir pada kajian pagi hari ini, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis kita ini untuk kembali melanjutkan bahasan kita tentang fikih sholat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Ibu-ibu yang saya muliakan, hari ini kita akan membahas tentang i'adah, ya, jadi tentang i'adah. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwasanya pengerjaan sholat dari segi waktunya itu ada 4. Ya, jadi 4 jenis pengerjaan sholat dari segi waktu. Yang pertama adalah ada, ya namanya. Yang kedua namanya i'adah. Yang ketiga namanya jamak. Yang keempat namanya qada. Dah hafal Ibu ya. Nah, untuk i'adah sudah dijelaskan ya Bu ya. Sekarang kita bahas tentang i'adah. Yang ini sudah, berarti sekarang yang kedua, yaitu apa? I'adah. Nah, kita bahas tentang i'adah. Apa sih i'adah itu? Kalau ada kemarin apa Bu? Ada itu pengerjaan sholat di dalam rentang waktunya ya Bu ya. Misalnya duhur mulai sejak tergelincir matahari sampai panjang bayangan sama dengan panjang bendanya. Ya. Ini adalah waktu duhur. Ketika Ibu mengerjakan sholat duhur di dalam rentang waktu ini, itu namanya mengerjakan secara ada. Kemarin sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita bahas i'adah. Apa i'adah itu? I'adah itu secara bahasa artinya pengulangan. Secara istilah, secara terminologi yang disebut i'adah itu sebetulnya adalah mengulang pengerjaan sholat wajib. Mengulang pengerjaan sholat wajib di dalam waktunya karena ada sholat lain yang pengerjaannya lebih sempurna. Nah, gitu Bu, itu namanya i'adah. Jadi mengerjakan sholat wajib, melakukan pengulangan sholat wajib pada waktunya karena ada pengerjaan sholat tersebut yang lebih sempurna dari sholat yang pertama. Itu namanya i'adah secara istilah. Jadi kalau ada itu kan begini Bu, kalau disebut mengerjakan ada itu misalnya begini, Ibu sholat duhur di sini, nih sholat duhur di sini, misalnya, Ibu sholat duhur di sini, atau mengerjakan di sini, atau di sini, atau di sini. Mengerjakan di dalam rentang waktunya itu disebut ada. Lalu i'adah itu bagaimana? Ibu sudah mengerjakan tadi, misalnya di sini, lalu mengerjakan lagi sholat duhur gitu, masih di dalam waktu duhur, misalnya di sini. Ya, atau di sini ya, diulang lagi sholat duhurnya itu, gitu. Karena ada pengerjaan kedua yang jauh lebih sempurna dari yang pertama. Nah, sebelum saya membahas lebih dalam tentang syarat-syarat untuk melakukan i'adah ini, saya akan menjelaskan dulu bahwasanya pengertian i'adah dalam istilah yang digunakan dalam banyak kalangan itu memang sedikit luas sekali. Artinya tidak cuma bahasan saya hari ini. Maksudnya begini Bu, kata i'adah itu sendiri kalau Ibu dengar di luar itu digunakan untuk menyebut hampir semua jenis pengulangan sholat. Misalnya ada orang sholat pertamanya itu tidak sah, lalu dia ngulangi lagi, itu juga disebut i'adah. Tapi sebetulnya itu bukanlah i'adah. Ya,
ya. Saya ulang ya. Jangan salah paham, nih bahasan saya ini betul-betul beda. Maksudnya gini, misal, ini bukan i'adah sebetulnya. Secara bahasan kita hari ini loh ya. Walaupun di luar juga disebut i'adah. Saya kasih contoh, ada orang di sini sholat misalnya sholat duhur tadi. Lalu setelah sholat duhur, dia menyadari bahwa sholat yang pertama tadi, yang dia kerjakan tadi, itu tidak sah. Misalnya dia lupa wudhu, dia lupa mandi besar, atau dia keliru menghadap kiblat. Lalu dia mengulangi lagi sholatnya. Nah, bentuk pengulangan yang semacam itu di luar sana atau di kalangan umum itu juga disebut i'adah, Ibu. Padahal sebetulnya pengulangan yang semacam itu bukanlah i'adah. Bolehkah Pak kalau itu disebut i'adah? Ya boleh saja, wong istilah saja. Wong i'adah artinya pengulangan. Kalau sholat pertama tidak sah lalu diulang lagi, lalu orang menyebutnya sebagai i'adah dalam pengertian bahasa, yaitu sholatnya diulang, ya tidak ada masalah, wong namanya bahasa saja, istilah. Tapi yang kita bahas hari ini i'adah bukan itu. Itu sebetulnya bukan i'adah. Ya dia belum mengerjakan sholat pertama sebetulnya. Di sini dia sholat, lupa belum mandi, sehingga tidak sah. Dia ulangi lagi, masih di dalam waktu zuhur ini. Itu sebetulnya bukan i'adah yang dalam bahasan kita ini. Yang saya maksud ini bukan. Itu sebetulnya ngulang saja. Apa ya? Yang sholat pertama masih belum sholat sebetulnya. Kan tidak sah. Ya berarti ya dia bukan mengulang sholat. Ya berarti dia itu ya mengerjakan sholat untuk pertama juga. Karena sholat tadi yang pertama itu belum sah. Gitu ya Bu ya. Jadi jangan salah paham dulu. Nanti kalau dengar di luar i'adah sering, soalnya i'adah itu digunakan untuk menyebut begitu. Ada orang sholat pertamanya keliru kiblat, lalu dia, waduh kok keliru kiblat, saya sholat lagi ngulang. Itu dikatakan juga i'adah. Ya. Ingat ya, itu bukan bahasan saya hari ini. Ya, kalau yang disebut i'adah dalam pengertian aslinya itu bukan itu. I'adah itu sholat pertama itu sudah sah, bukan tidak sah. Sholat pertama sah, tapi diulang lagi karena sebab khusus. Itu loh yang disebut i'adah itu. Hukum asal mengulang sholat itu sebetulnya tidak boleh ya Bu ya. Hukum asal. Nabi menyatakan, la tusallu sholatan fi yaumin marratain. Jangan mengerjakan sholat itu diulang dalam satu hari itu 2 kali. Jadi hukum asal pengerjaan sholat tidak boleh balen-baleni. Ini wis mari ngerjakno sholat duhur, ya ojo sholat duhur maneh. Sholat fardu maksudnya loh Bu ya. Sholat 5 waktu lah ya. Hukum asalnya tidak boleh diulang-ulang. Tetapi karena sebab khusus, itu Ibu dianjurkan untuk mengulang. Kapan itu? Ini yang mau kita bahas, yaitu ketika ada sholat lain, masih sholat duhur juga, tapi pengerjaannya jauh lebih sempurna dari yang pertama. Itulah yang disebut i'adah ini. Misal, saya kasih contoh, Pak ada dalilnya Pak? Ada. Jadi misalnya begini, ini Ibu sholat duhur, sudah sah. Berarti sebetulnya kalau tidak diulang ya tidak apa-apa. Lalu Ibu mendapati sholat kedua lebih sempurna. Misalnya di sini sholat cuma berdua saja. Ibu sudah sholat berdua, sah. Atau sholat sendirian. Lalu mendapati sebuah sholat jamaah zuhur. Ini sudah sholat zuhur tapi munfarid. Lalu mendapati sholat lagi berjamaah. Nah Ibu dianjurkan untuk mengulang lagi sholat zuhur. Karena sholat pertama tadi dikerjakan secara munfarid, lalu Ibu mendapati sebuah sholat zuhur lagi yang pengerjaannya lebih baik dari sholat pertama. Masih di dalam waktu zuhur. Itulah yang disebut i'adah yang asli itu Bu. Jadi bukan sholat pertama tidak sah. Sholat pertama sudah sah. Emang ada dalilnya Pak? Ada. Suatu ketika Nabi itu berada di Mina bersama para sahabat mengerjakan sholat. Lalu Nabi melihat ada 2 orang yang tidak ikut sholat Bu.
Ditanya oleh Nabi, ma mana'aka an tusolliya ma'an nas? Kalian berdua, apa yang menghalangi kalian kok tidak mau ikut sholat sama orang-orang ini? Alastumal muslimain, kalian berdua bukan orang Islam ya, kata Nabi. Kedua orang ini jawab, ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Mboten ngoten Nabi. Inna kunna sholaina fi rihalina. Nabi, kami tadi sudah sholat di dekat onta kami, di dekat kendaraan kami. Sebelum nyampe sini kami sudah sholat. Lalu ke sini kami lihat orang jamaah. Ya kami tidak sholat karena kami sudah sholat. Apa kata Nabi? Idza sholaituma fi rihalikuma, summa ataitumal imam fasolliya ma'ahu fa innaha lakuman nafilah. Kalau kamu tadi sudah mengerjakan sholat, lalu kamu berdua ketemu lagi imam yang mengerjakan sholat jamaah, maka hendaklah kamu ikut lagi sholat bersama imam itu. Karena yang kedua itu hukumnya anjuran, itu hukumnya dianjurkan. Itulah dalil Bu, bahwa meskipun sholat pertama itu sudah sah, tetapi kita mendapati pengerjaan sholat yang sama tadi, sholat fardu yang sama, jauh lebih sempurna dari yang pertama, maka kita dianjurkan ikut lagi, sholat lagi. Bentuk pengulangan ini yang disebut i'adah. Iki lho Bu, i'adah sing asli iku sampeyan sing ku. Nek kepengin duwe i'adah sing sak temene iku. Jadi duduk sholat pertama tidak sah bukan. Ini sholatnya sah. Si dua orang tadi itu loh. Itu sholatnya sah sebetulnya. Cuma dia dapati Nabi sama sahabat di jamaah. Dia harusnya kata Nabi, anjurannya itu ikut lagi sholat lagi. Karena yang kedua lebih sempurna. Yang pertama cuma berjamaah 2 orang. Yang ini berjamaah banyak orang bersama sahabat lain dan Nabi. Jauh lebih sempurna. Lebih akmal. Gitu. Hadis lain, anjuran ini adalah mengenai adanya adalah peristiwa suatu kejadian yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kharaja rajulani fis safar. Ada 2 orang suatu ketika itu. Mungkin beliau yang boleh ceritakan wallahu a'lam ya. Tapi beliau mengatakan kharaja rajulani fis safar. Suatu ketika itu ada 2 orang yang berpergian di dalam perjalanan. Fahadaratis sholat, lalu tibalah waktu sholat. Walaisa ma'ahuma ma, lalu keduanya ini tidak ada air. Fatayyamama sha'idan thayyiban, lalu keduanya bertayamum dengan tanah yang bagus. Fasallaya, lalu keduanya sholat. Setelah selesai sholat, orang ini berdua ini melanjutkan perjalanan. Tsumma wajadal ma' fil waqti, lalu kedua orang ini menemukan air masih di dalam waktu sholat yang sama tadi. Belum habis waktu sholat itu. Terjadilah perdebatan itu di antara 2 orang itu. Yang satu, dia memutuskan wudhu karena mendapati air, lalu dia sholat. Fa'ada ahaduhuma wudhu wal sholat. Orang pertama, a'ada, dia mengulang. I'ada, a'ada wudhu wal sholat. Dia mengulang lagi. Mengulang sholatnya. Misalnya tadi sholat duhur, dia sholat duhur lagi. Masih dalam waktu duhur. Sementara yang kedua mengatakan saya tidak perlu ngulang. Walam yu'idil akhor. Yang satunya enggak ngulang. Tsumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya ketika tiba di Madinah, keduanya matur bertemu kepada Nabi lalu mengatakan fadzakara dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya matur menyampaikan hal tersebut kepada Nabi. Faqala lilladzi lam yu'id, berkatalah Nabi kepada orang yang tidak mengulang sholatnya tadi, yang tidak mengulang sholatnya. Asabtas sunnah ajra'atka sholat. Kamu sudah mengikuti sunnah dan sholatmu tadi sah, dapat pahala. Sah. Yang tidak ngulang tadi dulu. Waqala lil akhar, berkata kepada yang satunya, walaka ajru marratain, untukmu pahalanya double. Jadi yang tidak mengulangnya itu sholatnya sah, yang mengulang dapat pahala apa Bu? Double. Ya, berarti mengulang i'adah dalam konteks ini berarti anjuran sebetulnya Bu. Tadi 2 orang laki-laki yang tidak ikut jamaah sebetulnya sholatnya sudah sah.
Cuma kalau ada jamaah, dia dianjurkan nafilah kata Nabi, dia dianjurkan sebetulnya ikut jamaah lagi supaya dapat pahala. Karena sholat kedua pengerjaannya lebih baik dari sholat pertama. Begitu pula dua laki-laki yang diceritakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sholat pertama dengan tayamum sebetulnya sah. Buktinya Nabi tidak menyuruh yang satu yang tidak mengulang tadi, mengulang sholatnya. Berarti sholatnya tadi apa Bu? Sah. Tapi orang kedua dikatakan oleh Nabi, untukmu pahalanya double. Karena kamu sudah mengulang sholat. Kenapa orang ini boleh mengulang sholat? Padahal hukum asalnya mengulang sholat itu kan tidak boleh. Karena sholat kedua jauh lebih sempurna dari sholat pertama. Sholat pertama dia bersuci dengan tayamum, sholat kedua dia bersuci dengan air. Inilah yang dinamakan i'adah. Ya. Bukan sholat pertama itu tidak sah Bu. Sholat pertama berarti sudah apa Bu? Sah. Cuma ada sholat lain yang lebih sempurna. Itulah i'adah yang asli. Ya. Soal i'adah yang sholat pertama tidak sah itu sebetulnya ya boleh disebut i'adah. Tapi ya bukan i'adah dalam pengertian ini. Ya, itu i'adah dalam pengertian bahasa. Bisa dipahami ini pengertian i'adah Bu? Sudah jelas? Sekarang syarat-syaratnya. Apa Bu? Syarat-syaratnya atau hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai pengerjaan i'adah ini. Ya. Untuk bisa disebut i'adah dalam pengertian tadi loh Bu, yang kita bahas tadi loh Bu, ya. Nah, kita akan bahas ya. Yang pertama, untuk bisa disebut i'adah dalam pengertian ini, sholat pertama ini tentu harus sah ya Bu ya. Sholat pertama harus apa? Sah. Sholat ke-1, sholat pertama tadi sudah sah. Kalau sholat yang ini belum sah, terus dia sholat lagi, misalnya masih berhadas dia lupa. Pengerjaan yang kedua sebetulnya tidak bisa disebut i'adah dalam pengertian ini. Kalau disebut i'adah dalam pengertian bahasa ya monggo-monggo lah wis terserah ya. Tapi kan rancu nanti ya. Sebetulnya ya masih mengerjakan sholat ini, sholat tadi yang belum sah itu. Jadi sholat pertama harus sah. Yang kedua, syarat kedua ya Bu ya. Sholat kedua itu harus lebih akmal dari sholat pertama. Sholat kedua harus lebih akmal. Apa lebih akmal ini? Lebih baik, lebih sempurna. Contohnya tadi, yang pertama cuma 2 orang, terus di sini ada lagi sholat berjamaah banyak orang. Berarti sholat kedua lebih akmal. Tadi yang di sini bersuci pakai tayamum, yang sini bersuci pakai. Nah, sholat kedua ini harus lebih akmal. Kalau dibalik jangan, kembali ke hukum asal, la tusallu sholatan fi yaumin marratain. Jangan mengulangi sholat di dalam satu hari itu lebih dari 1 kali. Jangan diulang ya Bu ya. Jadi kalau sholat kedua tidak lebih baik dari sholat pertama, ibu tidak boleh mengulang-ulangnya lagi. Kembali ke hukum asal, bahwasanya sholat itu hukum asal tidak boleh dibolan baleni. Contoh, di sini ibu berjamaah. Berjamaah nih di masjid loh Bu, sholat fardu loh Bu. Lalu ibu seorang suami lah katakan. Seorang suami, dia ikut berjamaah di masjid. Jamaah banyak orang. Lalu dia pulang, istrinya belum sholat duhur. Dia ikut sholat duhur jamaah di masjid banyak orang. Lalu pulang ke rumah, istrinya belum sholat duhur. Nah, istrinya ngajak jamaah, Mas, aku durung sholat duhur, ayo imamono. Si suami saya tanya nih, boleh ndak ngimami istrinya sholat duhur? Saya tanya, suami tadi sholat jamaah di masjid duhur, wong akeh, imamnya toko Mekah pisan. Mulai bojone durung sholat duhur, terus sing wedok ngejak jamaah. Bolehkah suami ini mengimami istrinya tadi? Boleh apa enggak? Saya tanya. Hah? Boleh apa enggak? Ono sing jawab boleh, ono sing ngomong enggak. Boleh apa enggak? Boleh.
Yang tidak boleh dia melakukan i'adah. Ingat? Ya, makanya digungokne. Tenang, wong meteng ana sing lanang. Ya, tenang dijelasno ya. Coba dengerin baik-baik. Makanya tadi suaminya sudah sholat zuhur berjamaah di masjid Bu ya, banyak orang. Lalu pulang ke rumah, dia ada istrinya, Mas aku durung sholat zuhur, imamono aku. Si suami boleh mengimami istrinya, tapi dia tidak boleh melakukan i'adah. Kenapa? Karena sholat kedua tidak lebih akmal dari sholat pertama. Ingat, tadi sholat pertama berjamaah, sementara sholat kedua dia berjamaah cuma 2 sama istrinya. Kalau yang pertama tadi jamaah sama orang banyak. Nah, berarti dia tidak boleh melakukan i'adah ini. Boleh ngimami Pak, boleh. Dia niat sholat sunnah. Dia niat sholat sunnah. Dia niat sholat mutlak. Dia niat sholat apa Bu? Saya niat sholat mutlak 4 rakaat. Jadi imam. Istrinya niat sholat zuhur. Tidak apa-apa jadi imam. Yang tidak boleh, dia lagi-lagi berniat sholat zuhur. Terlarang. Kenapa? Kalau dia berniat sholat zuhur, berarti dia telah mengerjakan sebuah larangan, yaitu mengulang sholat tanpa alasan yang dibenarkan. Bedanya sama imam itu? Tidak apa-apa. Iya Bu, iya. Jadi, perhatikan. Jadi Bu, si istri niat sholat duhur fardu, makmum kepada imam, imamnya cukup niat sholat mutlak. Saya niat sholat mutlak jadi imam begitu. Boleh Pak, beda imam, beda niat, boleh. Bahkan seandainya kita berhenti di rest area, kita sholatnya sholat duhur, makmumnya, imamnya sholat asar, boleh Bu. Boleh. Jumlah rakaat beda dengan imam, niatnya imam beda. Yang tidak boleh itu kalau sholat kita dengan imam itu af'alu dhohirnya beda. Af'alu dhohir itu misalnya pergerakan dhohirnya itu nggak sama. Itu nggak boleh. Misalnya imamnya sholat jenazah sama sholat fardu. Lah itu nggak oleh. Sebab sholat jenazah itu nggak ono rukuk ambek sujute, gitu loh maksudnya. Loh ya apa sampean? Begitu ya. Atau imamnya sholat gerhana, samain sholat fardu, itu tidak boleh. Kenapa? Karena sholat gerhana itu 2 kali ruku. Sholat gerhana berapa Bu? 2 kali ruku ya Bu ya. Tahu sholat gerhana kan? Rukuknya berapa itu? 2. Karena itu kan tidak boleh diikuti kalau begitu. Kalau imamnya sholat tarawih sama sholat isya boleh, sama teko telat yang masjid, imamnya wis sama telat tekone macet di embong durung sembahyang isya, imamnya wis sholat tarawih. Sampeyan ojo sholat tarawih, wong sholat tarawih itu baru boleh dikerjakan kalau sampeyan sudah mengerjakan sholat isya. Lah terus gimana Pak wong imamnya sudah sholat tarawih? Ya sampeyan sholat isya. Lho imamnya sholat Pak, sholat tarawih. Ya cene sampeyan makmum gak apa-apa. Cuma ojo melu-melu 2 rakaat. Begitu kuno salam sampai ngadeg mana gitu ya Bu ya. Jadi saya ulang. Ketika seorang suami sudah mengerjakan sholat di masjid, lalu dia pulang, dia mendapati istrinya, Mas, imamono aku. Ya seharusnya si suami apa Bu? Mengiyakan. Ya dek ayo tak imami. Benono gunane Mas, aku rabi sampean. Aku cita-citaku kabeh sampean yo cekne dimami yo Mas. Bab nek ndelok rupane sampean kabane gak paling bejaji ya jadi. Kemesraan itu bukan hanya di atas ranjang, Bu. Kemesraan itu juga di atas saja. Justru itu kemesraan terindah. Ya. Bagus suami istri sholat bareng itu bagus. Ya. Hanya saja tadi kalau sudah berjamaah ya jangan sholat fardu lagi karena dia melakukan pengulangan sholat yang apa Bu? Yang dilarang. Karena sudah sholat kedua tidak lebih sempurna dari yang pertama. Harusnya, dia yang kedua adalah sholat mutlak. Bisa dipahami ya Bu ya? Contoh lain. Seorang suami atau orang sholat tadi sendirian. Sholat sendirian. Lalu mendapati lagi tadi sholat berjamaah lalu mendapati lagi sholat apa Bu? Sendirian. Maka dia tidak boleh apa Bu?
diulang lagi. Enggak, maksudnya gini, misalnya ada orang sholat di masjid sudah selesai, lalu dia selesai sholat, tiba-tiba datang orang ke masjid belum sholat gitu Bu. Lalu ngomong si orang itu, sampean wis mari sembahyang, wis gitu. Bantuan aku, ayo jamaah ambil aku gitu. Misalnya orang baru datang loh Bu, kebetulan teman baik. Bolehkah orang pertama ini menjadi imam dari orang kedua atau menjadi makmum Bu? Boleh. Syaratnya dia tidak boleh melakukan apa Bu? I'adah. Cukuplah dia berniat sholat sunnah. Dan ini pernah terjadi. Suatu ketika saya habis ngisi ceramah di Madrasah Al-Misbah, lalu pergi ke Masjid Al-Kautsar. Al-Kautsar gitu Bu. Ya, ketinggalan sholat jamaah. Lalu saya dapati ada tetangga saya. Dia baru ikut pelatihan manasik haji di Depak. Lalu tak jawil. Pak Sas, mantun jamaah, mantun Mas Sus. Bantu kula, yuk jamaah kalau kula. Soalnya kula ketinggalan sholat jamaah. Oh monggo masuk sampean dadi imam. Mboten pun sampean mawon imam. Akhirnya beliau jadi imam. Padahal tadi sudah sholat zuhur. Cuma beliau berjamaah dengan saya dalam rangka bersedekah kepada saya. Itu boleh. Syaratnya beliau tidak boleh niat sholat zuhur. Beliau harus niat sholat sunnah mutlak. Saya yang berniat sholat apa Bu? Tuh, bisa dipahami itu ya Bu ya? Nah, gitu. Jadi sholat kedua harus lebih akmal. Yang ketiga, ibu boleh melakukan i'adah ketika sholatnya itu merupakan sholat yang ada. Sholat ada. Ya, jadi sholatnya itu merupakan apa Bu? Sholat yang dikerjakan apa Bu? Secara ada. Jadi kalau sholat yang sampean pengerjaannya memang yang pertama itu sudah qadha, ya enggak boleh kata para ulama di i'adah itu enggak boleh. Tahu ya ada itu apa sih? Tahu kan Ibu? Tahu ada itu? Hah? Ada itu dikerjakan masih dalam waktunya. Gitu maksudnya ada. Ngerti maksudnya? Saya kasih contoh. Misalnya begini, ini tadi sholat zuhur di dalam waktu zuhur. Berarti sholat ini dikerjakan apa Bu? Ada. Lalu ada sholat kedua yang pengerjaannya lebih sempurna. Lah itu boleh dengan catatan sholat kedua lebih sempurna. Dan ini yang ini tadi masih ada. Ini kan ada Bu. Kalau yang ini qadha itu sudah tidak boleh dilakukan i'adah. Contoh ya, tidak boleh karena melanggar syarat ketiga ini. Ya, contoh. Ibu suatu ketika kesiangan sholat subuh. Bangun jam 7 misal. Sehingga waktu itu ibu sholat subuh. Saya tanya, sholat subuh ibu jam 7 pagi karena ketiduran itu ada apa qadha? Qadha, bukan ada. Kalau ada itu kan masih di waktu subuh. Itu waktu subuh sudah habis Bu. Tapi ibu ada uzur, ibu kerjakan secara qadha. Ibu sholat subuh jam 7 pagi. Lalu ibu lah sholat subuh jam 7 pagi, mengqadha tadi. Selesai sholat, tiba-tiba ada rombongan datang yang jumlahnya lebih banyak, sama-sama kesiangan. Paham maksudnya? Lalu dia juga mengqadha sholat subuh. Sampean tidak boleh ikut lagi. Walaupun sholat kedua berjamaah, sampean sholat sendiri. Kenapa? Karena sholat yang sampean kerjakan tadi itu statusnya bukan ada, tapi qadha. Ngerti maksudnya ini? Enggak usah sudah. Sampean selesai subuh, kok ngomong akeh maneh jamaah. Duh melu maneh kah? Enggak usah sudah. Boleh ikut Pak, boleh, tapi niatnya sholat sunnah. Kalau niat sholat sunnah boleh. Tapi kalau niat tadi, ingat Bu, i'adah itu niatnya sama. Masih niat melakukan apa Bu? Sholat fardu. Kalau ibu, aku melu jamaah maneh, boleh. Tapi jangan melakukan apa Bu? I'adah. Sampean melakukan sholat mutlak. Makmumlah kepada mereka. Silakan, monggo. Tapi kalau sampai niat sholat subuh lagi, jangan. Loh Pak, saya i'adah karena sholat kedua lebih sempurna. Masalahnya sholat yang pertama sampai yang tadi itu qadha, bukan ada. Jangan sampai saya garis bawahi. Yang tidak boleh itu i'adah. Tapi kalau sampean mengikuti sholat berkali-kali karena niat sholat mutlak, itu boleh. Yang tidak boleh diulang itu sholat fardu. Boleh diulang tadi, sholat pertama sah, sholat kedua lebih sempurna. Sholat pertama tadi statusnya apa Bu? Ada. Syarat ketiga ya Bu ya.
Tidak berlaku untuk sholat sunnah loh Bu. Apa? Sholat mutlak ya Bu ya. Bisa dipahami ya ini ya. Yang keempat, masih dalam rentang waktu. Masih apa Bu? Sholat kedua itu dikerjakan masih di dalam waktu tersebut. Ya. Sholat yang kedua dikerjakan, pengerjaan sholat kedua itu masih di dalam waktu tersebut. Masih di dalam waktu tersebut. Paham maksudnya? Gini maksudnya. Saya ulang. Syarat satu dipenuhi misalnya. Sholat pertama sah. Syarat kedua. Sholat kedua lebih sempurna, dipenuhi. Sholat ketiga, sholatnya ada. Tapi sholat kedua ini yang dikerjakan lebih sempurna ini oleh orang lain, itu sudah di luar waktu tersebut. Ini Bu. Sampean sholat sendirian duhur, di waktu duhur. Berarti sholat sampean sah. Dikerjakan secara ada. Terus sampean meneruskan perjalanan. Lalu tiba-tiba sampean mendapati setelah habisnya waktu zuhur, di waktu asar ada orang yang sedang mengerjakan sholat duhur di waktu asar. Karena mengkodok dia. Maksudnya begitu loh Bu. Maksudnya. Sampean tidak dibolehkan lagi melakukan i'adzah duhur meskipun sholat kedua lebih sempurna. Karena sholat kedua ini sudah di luar waktu duhur. Tapi kalau sampean ikut lagi dengan niat sholat mutlak, boleh. Yang tidak boleh sampai niat lagi, saya niat sholat duhur. Karena walaupun yang sholat kedua ini lebih sempurna dari yang pertama, tetapi pengerjaan sholat kedua sudah di luar waktu duhur. Bisa apa paham ini Bu ya? Gini loh Bu, contoh-contoh yang paling sederhana. Ada seorang pendaki gunung. Dia naik gunung sendirian. Ketika waktu subuh tiba, dia sholat sendirian. Sah sholatnya sendirian. Selesai. Berarti ada Bu. Lalu dia duduk menunggu menikmati keindahan puncak gunung. Tiba-tiba setelah pagi tiba, datanglah serombongan orang lain, pendaki gunung lain, lalu mereka mengerjakan sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena tadi dia ketiduran. Ngerti maksudnya? Meskipun si pendaki gunung yang sendirian tadi mengerjakan sholatnya secara ada, Bu, sholatnya secara apa tadi? Maka dia tidak boleh ikut, tidak boleh melakukan i'adah karena sholat keduanya tadi itu loh, bukan sudah di waktu apa Bu? Subuh. Kalau yang ini kan yang 4 tadi kan kasusnya sholatnya bukan ada, tapi dia sendiri melakukan secara apa Bu? Qadha. Kalau tadi yang ini, yang keempat ini, dia sendiri sebetulnya sholatnya ada. Tapi pengerjaan sholat kedua itu bukan ada. Kesimpulannya, berarti sholat pertama dan sholat kedua harus sama-sama secara ada. Ngerti maksudnya itu Bu? Maksudnya? Yes. Yang kelima, i'adah hanya boleh dilakukan 1 kali. Ya. I'adah hanya boleh dilakukan berapa Bu? 1 kali. Tidak boleh diulang-ulang terus. Nah ini bahasanya ya ada tadi. Maksudnya gini Bu. Jenengan mau pergi ke Probolinggo, sepedaan sama suami. Nah, kemudian sudah masuk waktu duhur. Sampean sholat jamaah sama suami. Misalnya sebelum berangkat itu Bu, sampean sholat berjamaah sama suami. Sholat sampean sudah sah ya Bu ya? Sudah sah ya? Lalu naik kendaraan gocengan. Tutuk dek Wonorejo, ono sholat jamaah lagi. Sholat jamaah duhur. Bolehkah sampean ikut i'adah? I'adah boleh? Boleh. Berarti sampean boleh makmum lagi kepada sholat tersebut dengan niat sholat duhur. Kenapa? Pertama, sholat sampean yang pertama ada sama suami tadi lah. Sholat kedua juga ada kan, masih di waktu duhur kan? Sholat kedua lebih akmal dari sholat pertama. Oke, berarti boleh nggih? Boleh. Nah, sholatlah sampean di situ boleh. Nah, niatnya sama sholat duhur, ya ada namanya. Lalu sampean meneruskan lagi perjalanan.
Tutuk gedung jajang, ono sembahyang dhuwur maneh. Sampeyan tidak boleh melakukan i'adah. Tapi kalau ikut jamaah lagi boleh. Niatnya sholat mutlak. Saya ulang, niatnya sholat. Nah, kalau niat i'adah lagi nggak boleh. Kenapa? Karena sampeyan sudah melakukannya di Wonorejo. Ya, karena ibu sudah melakukan di mana, Bu? Jadi jangan diulang kedua, ketiga, keempat. Dah, cukup yang kedua tadi. Di Wonorejo. Sudah. Ya ada, niatnya sholat duhur lagi ya, kan sebenarnya sempurna. Setelah sampai di mana Pak Bu? Di gedung jajang ada sholat jamaah duhur lagi. Bolehkah saya ikut jamaah lagi Pak? Boleh. Siapa yang melarang? Tapi ingat, jangan niat sholat duhur. Ya ada, hanya boleh satu kali. Sampean niat sholat mutlak. Habis sholat mutlak, ngikut jamaah yang sholat duhur di gedung jajang, sampean meneruskan perjalanan lagi. Tutuk kelakah, ono jamaah mana? Oleh Bu, melu jamaah mana? Oleh, sing ndak oleh ada. Oleh sampean niat sholat mutlak. Paham ya Bu ya? Ngurusno perjalanan, tutuk leces, ono mana? Ono man duduk jamaah, wong sholat dirian. Oleh ndak sampean jamaah mana mbek iku? Oleh, tapi niatnya sholat mutlak. Paham maksudnya Bu ya? Tapi kalau ada hanya boleh berapa ini? Satu ya. Ngerti sudah maksudnya ini? Nah, yang terakhir, yang keenam, niatnya memang tetap sholat fardu. Niatnya harus apa Bu? Inilah syarat i'adah yang harus dilakukan. Pak, jenengan ngarang napa mboten nem syarate? Kok kula lagi krungu saiki? Mboten, kula mboten nate ngarang. Ya. Nek wis diterangno ndek kene iku ndak kira ngarang, ndak wani Bu, emang saya sapa wani ngarang. Ya, gak wani. Semua yang di sini ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ya. Pasti ada sumber referensinya. Dari mana, Pak? Dari kitab I'anatul Thalibin, ya. Imam Abu Bakar Syatok, ya. I'anatul Thalibin, dan dari kitab fikih manhajinya Syekh Muhammad Mustafa Debuho, ya, ini ya, dari ulama Syafi'i ya, dari ini penjelasan dari kitab-kitab di Mantap Syafi'i ya, penjelasannya saya sampaikan ini ya. Nah, inilah yang disebut i'adah itu. Nah, sekarang kita akan masuk pada bahasan i'adah atau pengulangan sholat yang sebetulnya tidak perlu dilakukan ya. Tapi ada juga di kalangan masyarakat itu kebiasaan atau keyakinan suka sekali mengulang-ulang sholat, padahal sebetulnya tidak perlu dilakukan. Ya. Ini sudah jelas tapi tadi ya Bu ya. Yang kok tidak jelas takon kan Bu. Ya. Ada yang nggak perlu sebetulnya. Ya. Pertama, mengulang sholat ada yang tidak perlu sebetulnya. Yang pertama, mengulangi sholat Jumat dengan sholat duhur. Ya, mengulangi apa Bu? Mengulangi sholat Jumat dengan sholat duhur. Ini ada sebagian orang itu kalau dia sudah Jumatan, dia melakukan lagi. Sholat Jumatnya itu diulang Bu, dengan sholat duhur. Ada itu Pak? Ada. Saya sering ditanya oleh beberapa bapak-bapak di kajian, bukan sekali dua kali. Dan kiai atau ustadz yang berfatwa seperti ini banyak sebetulnya. Apakah ini sebaiknya dilakukan Pak? Tidak. Sebaiknya tidak. Ya. Dari mana asalnya anjuran atau fatwa bahwasanya sholat Jumat harus diulang itu? Dari suatu anggapan bahwa sholat Jumat yang dikerjakan sekarang ini nggak beres, nggak sempurna, cacat lah gampang itu. Sehingga merasa khawatir bahwa sholat Jumat ini tidak sah. Dari mana Pak keyakinan itu? Maksudnya kok bisa sholat Jumat yang dikerjakan ini dianggap tidak sah? Karena menurut mereka yang punya keyakinan ini, sholat Jumat yang dilakukan sekarang ini melanggar sebuah prinsip yang diyakini oleh mereka. Sholat Jumat itu tidak boleh dikerjakan banyak.
Jadi mereka punya keyakinan, Bu, orang-orang ini, sholat Jumat itu hanya boleh dikerjakan satu saja. Dalam satu wilayah yang luas, sholat Jumat itu tidak boleh ta'adud. Ta'adud, maksudnya jumlahnya itu berbilang, jumlahnya wakil. Saiki ku kan iki Jumatan ya, Bu ya. Kulo Jumatan. Iku Jumatan. Iya tak? Iku Jumatan. Itu Jumatan. Paham maksudnya? Jadi Jumatannya apa ini? Banyak. Mereka berprinsip bahwa sholat Jumat itu dalam satu wilayah yang luas itu harus satu. Karena dulu kata mereka, Nabi itu sholatnya begitu. Perlu Ibu ketahui, zaman Nabi itu sholat Jumat memang tidak banyak seperti sekarang. Jadi sholat Jumat itu hanya di Masjid Nabawi. Seluruh Madinah itu hanya di Masjid apa? Nabawi. Yang di pinggir-pinggir Pak datang semuanya. Jadi tidak ada sholat Jumat zaman Khulafaur Rasyidun wake, dikene Jumatan, kuno Jumatan, gak enak. Karena prinsip Jumatan itu sendiri, Bu, kan mengumpulkan umat Islam supaya ukhuwahnya terjalin. Kan begitu. Sehingga ya kalau sholat Jumatnya banyak kan tujuan Jumat itu nanti nggak tercapai gitu loh. Supaya umat Islam itu berkumpul dalam jumlah yang banyak sekaligus sebagai syiar. Ya. Bayang Bu, zaman biyen wong jamaah sholat jamaah wong wake Yahudi krungu muni amine amin bareng. Wah kan gemeter artine. Wong Islam akeh kan gitu. Maka dulu memang nggak ada, Bu, sholat jamaah jumlahnya berbilang. Sehingga atas dasar fakta itu, sebagian ulama berkata, tidak boleh sholat Jumat itu dikerjakan banyak kalau tidak ada alasan. Dari fatwa inilah lalu muncul keyakinan, berarti sholat Jumat yang dikerjakan sekarang itu melanggar aturan. Gitu loh, Bu. Zaman Nabi sholat Jumat cuma satu kok sekarang banyak. Ya berarti mereka melanggar aturan. Berarti sholat Jumatnya tidak beres. Berarti ya harus saya ulang dengan sholat duhur. Gitu loh maksudnya. Akhirnya mereka habis sholat Jumat mengulang lagi dengan sholat duhur. Itu yang terjadi. Perlukah itu Pak? Tidak perlu. Kenapa? Nabi tidak pernah mengulang sholat Jumat dengan sholat duhur. Begitu pula para sahabat. Nggak pernah sekali itu. Nggak ada itu. Nggak ada. Jadi tidak usah. Mengenai tadi zaman Nabi sholat Jumat cuma satu Pak, tidak banyak gitu. Terus zaman sekarang itu sholat Jumatnya banyak gimana Pak? Tidak apa-apa, sholat Jumat banyak itu tidak apa-apa. Walaupun idealnya memang satu. Jadi idealnya sholat Jumat itu ya memang jangan banyak. Kalau bisa sholat Jumat itu kayak zaman Nabi Bu. Sholat Jumat itu satu saja, tidak usah banyak-banyak. Tetapi hari ini situasi berubah, realitasnya berubah. Kalau kita terapkan sholat berjamaah Jumat itu cuma satu seperti zaman Nabi, ini kayak nggak bisa Bu, sulit sekali. Pertama, orang zaman Nabi itu walaupun jauh itu mau datang Bu. Semangat sholatnya itu loh, luar biasa kan. Hari ini, wong rumahnya di samping masjid itu loh. Itu tidak mau datang ke masjid. Bagaimana kalau sholat berjamaah Jumatnya itu jauh. Sekarang sholat Jumatnya di samping rumah saja, itu nggak mau datang. Tonggone masjid. Umumnya di cedek imaman masjid. Itu nggak Jumatan loh. Enaknya ngelas, enaknya nembel ban. Padahal umumnya cedek masjid. Apalagi masjidnya jauh. Tambah gak teko. Itu satu. Dua, zaman Nabi memungkinkan sholat Jum'ah itu satu meskipun luas wilayah. Kenapa? Orang-orang walaupun punya pendirian berbeda, tapi akalnya sehat. Kalau saya berbeda, bukan berarti saya harus bikin masjid sendiri. Itu zaman Nabi, Bu. Utsman bin Affan meyakini kalau safar, sholatnya itu itmam. Ibnu Mas'ud menyatakan wajib qashar. Tapi Ibnu Mas'ud tidak pernah menolak bermakmum kepada Utsman bin. Hari ini kan beda. Akalnya kan kudu kurang sehat itu. Situ nyekel tongkat khotbahe, situ ndak nggih masjid dhewe. Nggih napa nggih? Ndak cocok aku nek kuno khotbahe ndak nggih tongkat, kudune kan nggih tongkat, nggih masjid dhewe. Betul? Atau kebalikannya, sembayange nek kuno ana qobliyah Jumate, ndak cocok wis, adane pindho. Nggih masjid dhewe adan sepisan. Begitu seterusnya. Orang sekarang beda sedikit saja sudah bikin masjid.
Lah kalau kita mau satukan seperti itu kan sudah sulit, Bu. Menungsane wis beda. Nalar berpikirnya itu apa, Bu? Beda. Maka kalau kita mimpi sekarang masjid Jumatan dari situ koyo-koyo angel kecuali di luar negeri. Nek di luar negeri masih beda yo wae. Soalnya masjidnya Soro, ya kan gitu. Nah, ndek kene angel, Bu. Ya, dadi kalau sekarang jumlah masjid banyak, Jumatan itu di sana-sana, itu bukan menjadi alasan kita untuk mengatakan sholat Jumat ini bermasalah. Sah. Sah, sholat Jumatnya sah. Jadi tidak perlu diulang-ulang. Ya Bu ya? Loh, tapi diterangno ngene iki ana sing meksa, Bu. Aku pernah satu ketika di Sumberjati itu nerangno ini. Ditanya oleh audien itu. Pak Usman, mengulang sholat duhur itu sholat Jumat itu kan harusnya diulang ya Pak Usman. Jangan sholat duhur. Enggak Pak, enggak usah diulang. Tapi ini yang ngomong Pak ini berilmu Pak. Iya. Kan repot saya sudah kalau ya semoga lah Pak sampean wis kan gitu ya. Repot ya. Jadi enggak usah ya Bu. Memang ada ulama yang berkata seperti itu, tapi itu sedikit sekali ya. Sedikit sekali. Lebih banyak yang mengatakan enggak usah gitu. Karena sholat Jumat itu sah. Itu yang pertama. Mengulang sholat Jumat dengan sholat duhur. Ini pengulangan ini ada yang sebaiknya enggak perlu dilakukan. Apalagi disampaikan oleh orang berilmu tadi, disampaikan ke orang awam bisa salah paham, dan nanti orang awam bisa paranoid Bu. Paranoid itu was-was terus, menganggap sholat Jumat tidak sah, terus menjadi berat. Ibadah itu menjadi berat, yang tadinya satu harus dikerjakan apa Bu? Dua. Itu kan memberatkan ya Bu. Agama ini jangan diberat-beratkan ya, jangan memberat-beratkan agama. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua apa Bu ya? Ada yang tidak perlu dilakukan. Mengulang-ulang sholat fardu karena sholat pertama merasa belum khusyuk, itu tidak baik, tidak usah sebaiknya ya Bu. Mengulang apa? Sholat fardu ini karena merasa apa? Karena merasa apa? Sholat pertama belum khusyuk. Itu sebaiknya tidak. Ada ustadz yang menganjurkan di YouTube, beliau ya salah satu yang saya kagumi, tapi bukan berarti saya harus menyetujui pendapat beliau ya itu. Jadi intinya begini, mengulang-ulang sholat karena merasa tidak khusyuk itu saya khawatir akan menyebabkan ibu terjerumus ke dalam sikap was-was, masuk ke dalam jebakan setan. Jika sholat pertama itu ibu rasakan tidak khusyuk, yang harus ibu lakukan adalah berupaya di sholat berikutnya agar khusyuk, bukan mengulang-ulang sholat tadi. Ngerti ya Bu ya? Itu sebaiknya ya Bu ya. Kenapa? Perlu ibu ketahui bahwa sholat khusyuk 100% di dalam sholat itu agaknya sangat sulit. Sangat sulit. Sulit ibu mau sholat 4 rakaat khusyuk semua. Walaupun bukan mustahil, ya iso ae ya. Ya iso ae, iso. Nek pas main delok wong mati dipocong, weling mati wis banget khusyuk ada. Tapi kan tidak bisa setiap saat seperti itu, Bu. Kadang ingat gajian belum cair, kadang ingat memean durung dintas, sembarang. Dan mustahil kita sholat itu khusyuk 100%. Ya. Kata para ulama, khusyuk itu bukan syarat sah sholat. Memang seseorang akan diberi pahala sesuai kadar kekhusyukannya. Inna rajula la yansurifa, sesungguhnya seorang laki-laki selesai dari sholat, wa ma kutiba lahu ila usru sholatihi au tusuha au thumunuha au subuha au sudusuha au khumusuha au rubuha au sulusuha au nisfuha. Tidaklah seorang selesai dari sholatnya ya, lalu tidak dicatat untuknya kecuali 1/10 sholatnya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/3-nya, 1/2-nya. Jadi memang catatan berapa yang ibu peroleh pahala dari sholat itu sangat ditentukan dengan kadar kekhusyukan di dalam sholat itu sendiri. Kalau khusyuknya 2 rakaat saja, yang 2 rakaat tidak khusyuk berarti pahalanya 50%. Kalau khusyuknya 3 rakaat, yang 1 rakaat tidak khusyuk Pak 75%. Kalau khusyuk 1 rakaat Pak 25%. Khusyuk setengah rakaat Pak ya 2 sekian pokoknya. Kata para ulama itu kadar minimal orang khusyuk adalah ketika takbiratul ihram itu harus khusyuk.
Ya, kadar minimal orang khusyuk adalah ketika takbiratul ihram harus khusyuk dan setelah itu berusaha untuk khusyuk. Nah, itu ya. Jadi kadarnya kata Imam Nawawi, kadar khusyuk di dalam sholat itu ya, menurut Imam Nawawi itu kalau takbiratul ihram harus khusyuk. Setelah itu berusaha untuk khusyuk bukan setelah itu membiarkan dirinya ngelambiar, bukan. Takbiratul ihram harus khusyuk, setelah itu berupaya sekuat tenaga untuk khusyuk. Kalau merasa kurang khusyuk, sholatnya nggak usah diulang. Ya. Apa Pak? Tekadlah, sholat berikutnya harus khusyuk. Begitu ya Bu ya? Iki mau aduh sembayang dhuwurku kok ngene. Sembayang asar, durung asar sampean wis siap dhisik, wis wudu dhisik, wis wiwitan dhisik, wis eling mati, wis sembuh. Wis mati. Begitu ada salat dhuwur insyaallah lebih khusyuk. Begitu ya Bu ya? Bukan tadi salatnya enggak khusyuk diulang. Kenapa? Ada larangan dari Nabi, la tusallu sholatan fi yaumin marratain. Jangan mengulang sholat fardu lebih dari satu, maksudnya 2 kali dalam 1 hari. Kecuali ada alasan yang kuat. Apa tadi? Ada sholat kedua yang pengerjaannya lebih sempurna. Itu pun syaratnya, Bu. Dua-dua itu, sholat pertama dan sholat kedua harus ada. Sholat kedua lebih sempurna dan itu pun hanya bisa dilakukan berapa Bu? 1 kali. Selebihnya silahkan berbanyak-banyak sholat. Ya, aktiru fi sujud, perbanyak sujud, maksudnya perbanyak sholat. Tapi niatnya sholat mutlak, bukan sholat fardu. Bisa dipahami penjelasan saya Ibu-ibu? Iya, yes. Saya kasih kesempatan tanya jawab, bebas topiknya, boleh tentang sholat ini, boleh topik yang lain sebelum saya tutup. Silakan. Monggo, monggo, Bu. Tentang yang pembahasan di warung adab dalam sakit. Adab dalam? Kan waktu kita sakit. Apa yang dibaca? Ya itu kan kemarin saya tuh sempat ngobrol sama saudara. Tentang kita minta bantuan, harap kan kita minta bantuan jin atau setan gitu kan Ustaz. Atau dalam tanda kutip dukun gitu loh. Maksudnya ibu sakit berobat gitu. Berobat terus? Kan di situ Ustaz menerangkan haram hukumnya. Berobat ke dukun. Ya. Nah itu saudara saya cerita bahwa dulu Aisyah itu pernah menderita sakit. Saudaranya itu mendatangi, saudaranya atau temannya Aisyah itu mendatangi, terus temannya ini punya saudara orang India. Dia itu dukun. Terus nerawang bahwa Aisyah ini diguna-guna. Ceritalah Aisyah kepada Rasulullah. Rasulullah tidak menolak, bahkan sudah carilah dukun yang mengguna-guna kamu ini. Jadi akhirnya dicari dukunnya itu yang telah mengguna-guna Aisyah. Di situ menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak menolak. Kalaupun itu haram, Rasulullah pada waktu itu kamu jangan dengarkan kata-kata dukun India itu. Gitu. Rasulullah itu membiarkan. Jadi katanya ada 2 pendapat. Jumhur ulama mengatakan haram. Ya. Tapi ada pendapat yang mengatakan diperbolehkan. Pun, saya jelaskan ya. Jadi ini pertanyaan Bu Dia begini. Menurut beliau mengatakan berobat ke dukun boleh dengan dalil sebuah riwayat yang kata beliau Ibu Aisyah sakit lalu ada kerabatnya menemui dukun lalu si dukun mengatakan si Ibu Aisyah diguna-guna. Nabi tidak menolak katanya gitu loh. Malah mengatakan carilah begitu. Pertama, hadis itu saya belum pernah dengar. Pertama ya ini ya. Pertama dulu. Bukan berarti saya pasti tahu hadis, tapi saya memang belum pernah dengar hadis itu. Ngerti maksud saya? Hadisnya saya belum pernah dengar ya Bu ya. Itu sudah, itu secara dulu. Secara validitas teksnya saya belum pernah dengar dan belum pernah lihat apakah ada hadis sahih yang begitu, yang bisa diterima, yang mabul, yang menyatakan itu riwayat itu. Kan begitu ya Bu ya? Seandainya ada. Tapi saya mengatakan saya tidak tahu, belum pernah dengar. Gue ngomong, "Dono, ini kan koyo sombong temen awake." Kan gitu. Saya belum pernah dengar gitu ya. Saya belum pernah dengar. 2, seandainya pun ada hadis begitu, pertama, cara istidlalnya salah. Istidlal itu cara menarik kesimpulan dari hukum. Paham maksudnya Bu ya?
dalil itu kan tidak cuma ada, tapi dalil itu ada. Ditanya dulu dalilnya, valid apa enggak? Sudah valid, cara menarik kesimpulannya, istidlalnya itu deh. Joko kesimpulannya, benar apa salah? Ngerti maksudnya? Mengambil kesimpulannya bisa salah. Beliau mengambil kesimpulan bolehnya berobat ke dukun dengan riwayat itu. Seandainya pun pernah ada riwayat itu, kita tidak bisa mengatakan bolehnya orang berobat ke dukun. Pertama, ada hadis lain yang tegas membantah itu. Man ata kahinan au arafan. Siapa yang datang kepada dukun, lam tuqbalu sholatuhu arba'ina lahu. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Ingat Bu, tidak diterima sholatnya 40 hari. 2. Sampai meyakininya kata Nabi. Man ata kahinan au arafan. Fasaddaqa bima yaqulu. Lalu dia membenarkan ucapan si dukun. Perhatikan Bu. Siapa datang kepada dukun lalu membenarkan ucapan si dukun. Faqad kafara bima anzala ala Muhammadin. Telah kafir dia kepada apa yang diturunkan kepada Nabi. Bisa dipahami? Ada hadis yang tegas-tegas melarang. Bagaimana bisa kita meyakini Nabi membenarkan ucapan dukun, sementara ada riwayat yang sangat masyhur, Nabi mengatakan siapapun membenarkan ucapan dukun, dia telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi. Ijma ulama, kita tidak boleh berobat kepada dukun. Ijma, sepakat ulama. Bagaimana bisa beliau mengatakan ada dua pendapat? Pendapat siapa? Pendapat orang-orang yang hobi ke dukun. Pendapat yang kita terima itu adalah ketika ikhtilaf itu muncul dari para mujtahid muktabar. Ini loh Bu, perbedaan pendapat yang boleh sampai terima ketika perbedaan pendapat itu muncul dari apa Bu? Para mujtahid yang muktabar. Si A mujtahid A ngomong gini, mujtahid B ngomong gini. Perbedaan pendapatnya ini muktabar, istilahnya itu. Mujtahidnya muktabar, perbedaannya muktabar. Itu bisa kita terima, kita hormati masing-masing. Tapi perbedaan yang muncul bukan dari mujtahid. Ketika ulama mengatakan begini, lalu ada orang yang bukan mujtahid ngomong, omongannya tidak usah didengar. Bukan semua perbedaan pendapat itu boleh diterima ya. Saya ngomong itu oleh yang dukun itu sopo. Lah dukun-dukun itu ambil uang saya hobi yang dukun, duduk mujtahid. Lah duduk mujtahid. Gitu ya Bu ya. Jadi jangan tertipu karena memang orang-orang menyimpang pun semuanya punya dalil. Masalahnya cara istidlal dari dalil salah. Ingat Bu, semua aliran sesat itu punya dalil. Iya, contoh-contoh. LDII mengatakan, sesat ya ini ya. Siapa yang tidak berbaiat kepada imam LDII kafir. Apa LDII tidak punya dalil Bu? Punya. Dalilnya apa? Siapa yang berlepas diri dari jamaah, maka dia mati jahiliyah. Itu kan hadisnya sahih Bu. Hadisnya tidak salah. LDII yang cara menyimpulkannya sengaja disimpangkan. Nah, hadisnya siapa yang berlepas diri dari jamaah gitu loh Bu, maka dia mati jahiliyah. Lalu dikatakan oleh DI, berarti siapa yang tidak ikut LDII berarti mati jahiliyah. Yang dipahami LDII jamaah itu adalah LDII. Padahal bukan LDII. Itu kan bahaya itu. Bukan hadisnya yang salah Bu, cara kan rusak itu. Bu, tunggale Nabi Sulaiman, Bu, Nabi Sulaiman itu kan bisa menguasai jin. Bisa menyuruh jin. Bolehkah lalu kita beristidlal dengan itu? Oh, boleh, berarti saya bekerja sama dengan jin. Ulama kan melarang kita bekerja sama dengan jin. Nabi Sulaiman tidak bisa kita katakan apa Bu? Boleh jadi dalil bahwa beliau kita kerjasama sama jin. Nabi Sulaiman itu nabi, diberi kekuasaan oleh Allah untuk menguasai apa Bu? Jin. Kita bukan nabi, wong jinnya ndak ketok. Ya. Isa-isa kita ditipu apa Bu? Jin. Nabi Musa punya tongkat yang bisa dipakai mukul laut, bisa apa Bu? Bolehkah itu kita yakini sekarang bolehnya? Berarti ada sebuah benda kita yakini punya kekuatan, misalnya pring temuros.
Nek digepukno wong segara sigar, digepukno sodo lanang, nek digepukno segara asat misale, bolehkah kita meyakini seperti itu? Enggak boleh. Tongkat yang diberikan Nabi Musa itu sifatnya apa, Bu? Mukjizat. Itu pun kalau enggak dibolehkan Allah mau dibukakan tongkat ke laut ya enggak bisa apa, Bu? Sigar. Gitu ya, Bu ya. Nah, jadi bukan dalilnya yang salah kadang-kadang, tapi cara menyimpulkan dari dalil. Gitu ya, Bu ya. Sehingga kata para ulama, al-hadis mudillatun ilalil fuqaha. Hadis itu bahkan bisa bikin sesat kecuali bagi fuqaha. Ingat, Bu, banyak orang juga keracunan dalil. Ya, keracunan apa, Bu? Dalil bisa keracunan. Dan itu bisa menimpa semua orang. Makanya kudu hati-hati masalah itu enggak boleh ya. Kemudian hadis tadi saya ulang, saya belum pernah dengar ya. Saya belum pernah aku ngomong, "Ndak ono hadis ngono." Kok sombong temen, Bu, ya. Saya ngomong saja, saya belum pernah dengar. Menawa ilmunya lebih hebat dari saya, wallahu alam ya. Saya ngomong saya belum pernah apa, Bu, dengar. Tapi bahasa gampangnya ono lah, Bu, riwayat ngono ya. Karena mustahil. Tapi tak bahasakno saya belum pernah apa, Bu, dengar. Wis ngono luwih enak. Ya, ada lagi yang mau tanya? Nggih. Iya, salat sah itu. Jadi gini, Bu, itu penyebutan i'adah secara umum ketika buku itu ditulis dalam kondisi tergesa-gesa. Ingat, Bu, semua buku saya, dari 7 buku saya dan 2 metode, itu pasti ada revisi. Setiap apa, Bu? Setiap tahun pasti ada apa, Bu? Nah, itu ya, jadi ya tidak salah, istilah umum ya ada begitu, tapi yang saya maksud ya ada di sini bukan itu, ya dirubah saja. Jadi bukunya selalu ada apa, Bu? Revisi. Ya, baik susunannya kan tidak sama sudah. Saya menerangkan fikih sholat di RBI di sini dengan buku itu kan sudah tidak persis apa, Bu? Sama. Ada skema-skema apa sistematika pembahasannya sudah agak beda. Sama, nahwu saya pun beda. Dulu yang ngaji saya di Al-Huda, kalau rumusnya menghafal isim mabni, doma isa isis. Ya, sekarang ganti, maisaro ganti tanya, mausul isaro kata ganti, kata tanya. Kan selalu dirubah-rubah itu. Ya, dicari yang lebih apa, Bu? Mudah. Ya, jadi rumus saya sama, ilmu waris juga sama. Ya, jadi ilmu waris yang saya ajarkan dulu kepada di Baru Syifa dengan yang saya ajarkan di Baitul Furqan itu sistematikanya sudah beda. Walaupun secara esensi sama, tapi cara penyampaiannya sudah berbeda, sangat berbeda. Ya, maksudnya cara menerangkannya. Ya. Antara kelas 2 SMA Baitul Furqan itu dengan kelas 1 itu sudah beda lagi. Kelas 2-nya kok lambat sekali menangkap bahasan saya tentang fikih waris. Untuk kelas 1-nya saya rubah. Ini belum 1 semester sudah bisa. Tahu kelas 2-nya kemarin sudah 1 tahun belum bisa. Berarti harus ada yang saya rubah dari cara menyampaikan. Nah itu, Bu. Nah, karena itu bukunya dirubah, cara menyampaikannya dirubah. Saya evaluasi ulang. Ini yang kelas 1 itu sama Baitul Furqan ini belum ada 1 semester sudah bisa ini. Sudah nyaris mendekati bab akhir dan menguasai. Sementara yang kelas 2-nya itu saya bisa dikatakan kurang berhasil. Jadi saya pelajari apa kok bisa ya anak-anak ini kurang paham itu, padahal ini menurut saya sudah bagus. Oh, berarti ini yang harus dirubah. Oh, ya gitu ya. Kelas 1-nya sudah 1 semester sudah bagus ini ya. Nah, itu. Sama dengan fikih sholat itu ya. Ada lagi, Bu, yang lain? Dirubah saja itu. Ya. Ada lagi. Dukun. Hukum itu dukun ya. Dukun pengertian secara istilah ya. Jadi ingat ya, karena ada juga orang beralibi begini. Mosok dukun ndak oleh, lah iku dukun bayi, lah iku dukun pijet. Bukan itu yang dimaksud ya. Ini dukun ya. Dukun bayi, dukun pijet itu enggak apa-apa. Itu hanya namanya apa, Bu? Dukun. Itu namanya apa, Bu? Dukun. Dukun pada zaman dulu sebetulnya digunakan untuk orang-orang yang melakukan pengobatan, ya. Istilah yang digunakan untuk menyebut apa, Bu? Pengobatan dalam bahasa kita, ya. Bisa dengan herbal, bisa dengan ini, ya. Yang dilarang adalah orang-orang yang melakukan pengobatan. Jadi dukun itu, ingat, bukan berdasar tampilannya, tapi berdasar cara mengobatinya. Ya. Cara mengobatinya ketika dia melakukan pengobatan yang dilarang agama. Misal ya, meminta bantuan jin. Meminta bantuan apa, Bu? Setan.
memindah penyakit ke binatang, sebab-sebab wahmi. Itu berarti masuk dukun ya Bu ya. Melakukan ruqyah sowok tapi syirik, ruqyah syirkiyah. Nah, itu berarti termasuk apa Bu? Dukun. Kalau di Bali dukun jelas Bu. Dukun jelas. Pakaiannya kan di Bali. Kalau di sini dukun itu kan bisa pakai apa Bu? Serban. Bisa haji, bisa pakai jubahe 2 meter, jenggote dawa, tapi nggih keris petir misalnya. Lah itu berarti dukun, gitu loh Bu. Iya kan? Pengobatannya tidak diajarkan oleh apa Bu? Syariat, tidak dibenarkan syariat. Pengobatan pakai keris petir, pakai batu delima, ya, pakai syarat ini ditakoni dinolai apa, dan itu berarti pengobatan-pengobatan yang bertentangan dengan syariat. Hah? Oh, gini. Pak, bolehkah saya datang ke kiai dengan disowok atau di banyu? Kalau kita tahu apa yang dibaca, Bu, kalau kita tahu apa yang dibaca, atau yakin bahwa yang dibaca memang tidak bertentangan dengan syariat, boleh, walaupun bukan bahasa Arab, boleh. Misal, sampean teko nyang aku, Pak Usman, kula sakit, sampean sowok, misal loh Bu ya, mosok aku kate njaluk nyang setan, misalnya sampean yakin, aku tidak mungkin, ya boleh saja Bu, aku terus maca Fatihah. Opane sampean weru, gitu loh Bu. Atau Coko Jawa, boleh. Pak, sowok Coko Jawa itu boleh, boleh, asal mintanya bukan kepada selain Allah. Masih bahasa Arab Bu, nek njalukin yang selain Allah, maka sowok itu apa Bu? Haram. Perhatikan baik-baik. Tapi kalau sampean tidak tahu apa yang diucapkan, nggih? Tidak tahu apa yang diucapkan atau orangnya meragukan, lebih baik jangan. Khawatirnya yang dibaca ini mintanya kepada selain Allah. Kuatire, Bu, kuatire. Misale, ya bener campur sholawat, tapi suwuke lho Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Gumbala geni Surabaya putih kang kambang tengah segara samu barang sirna saking gumbala geni saking sana. Kuwatire iku. Bu, nggih. Waduh iku. Kecumi-kecumi iki apa sing diwaca? Bismillahirrahmanirrahim. Jabang bayi abang putih. Misale jabang bayi abang putih. Kakang kawah hadi-hari gete puser ban-banono aku rino kelawan dalu tak upai kembang wangi. Kuwatire ngono. Bu, kuwatire apa? Lah nek ngene gak apa-apa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga waras, diparingi waras yang Gusti Allah, saking kersane Allah waras. Oleh Bu, bahasa Jawa iku oleh, gitu loh. Lah masalahnya kecumik-kecumik iku gak karo manane. Apa maneh Arab ndak jelas. Arab Bismillahirrahmanirrahim. Inna ta'inal jawahir fasolili kawan atir bagdanas. Loh, bagdanas iki apa? Bagdanas jirisak ikhya jalut iki apa? Kuatire kan iku njaluk nang setan iku masih cowok Arab itu. Paham ya Bu ya? Lah, mangkane nek sampean njaluk sowok delok dhisik sapa sing nyowo. Njaluk sowok Pak Usman, oleh ning aku oleh. Insyaallah ya Bu ya. Tapi aku ndak nyowo. Yo cowok iku tegese apa? Ruqyah ta Bu ya? Nah, sampean njaluk sowok oleh, pokok sing nyowo jelas, sing diwaca jelas. Nah, oleh nggih Bu nggih, masih cara Jawa. Bisa dipahami ya Bu ya? Sayangnya sekarang itu pembenaran atas pengobatan kepada dukun itu dimunculkan dalam berbagai macam apa yang muncul di masyarakat sehingga mengendap menjadi memori kolektif publik. Contoh lagu misalnya, lagu ada pembenaran berobat ke dukun itu. Ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Loh, iku Bu. Itu kan lagu enggak benar toh Bu ya. Konon katanya sakitnya karena iku lah ya. Sambul komat kamit lah. Karena kalimat-kalimatnya itu membenarkan pengobatan kepada apa Bu? Mbah dukun, tolong lihat jodohku. Apa mungkin si Lela menjadi milikku? Lah ini kan sudah tidak benar toh Bu ya? Lah ini, itu pembenaran itu apalagi disebut sebagai local wisdom, kearifan lokal dan sebagainya, maka ini jangan masuk ke dalam pikiran kita.
kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan agama, silakan teruskan kearifan lokal. Kita jadi orang Islam tidak harus jadi orang Arab. Ya Bu ya? Bu, jadi orang Islam tidak harus jadi orang aku itu tepung. Tapi ya, perkara yang bertentangan dengan syariat, yang melanggar akidah jangan sampai dilanggar. Karena menghanguskan tiket kita untuk beroleh selamat dari neraka, ya. Mau kebaikan sampai nyundul langit, nek detik-detik sampai terakhir waktu sakit sampai melakukan pengobatan dengan kesyirikan, saya khawatir disitulah sampai terbujuk oleh setan, digelincirkan kepada dosa yang tidak berujung kepada ampunan. Ya Bu, nggih? Nah, saya kira itu. Ada lagi yang mau tanya, kalau tidak ada tutup wis ya. Mangan bakso, iki mangan bakso nek terakhir Mas ada. Kita punya keyakinan menanam pohon sesuatu untuk menolak bala, untuk menolak santet, menanggur Iku syirik Bu, tatoyur gitu. Tatoyur itu menghubungkan sebuah fenomena alam, itu dengan hal-hal yang bisa mendatangkan madarat atau manfaat. Misalnya ngene Bu, nek omahku ndek pas ndek pertelon iki gawe apes nduk sate. Ngono Bu ya. Engko nek aku kegulan cecek apes. Ngono Bu maksudnya Bu ya. Iku jenenge apa Bu? Tatoyur. Nek aku kebowage ambek Selasa Pon, Kabi ndak cocok kok pegatan. Oh iya iku jenenge tatoyur ya. Iku haram, iku syirik ya Bu ya. Syirik ya. Aja ora oleh. Lah iya. Anaknya mau nikah, gitu loh. Ya. Kalau ada jodoh terus gitu loh, pelayanannya. Lah iya. Lah iya. Nanti akan terjadi apa? Iya. Ya iku tatoyur jenenge. Tatoyur iki menghubung-hubungkan itu dengan itu kesyirikan ya Bu ya. Syirik. Mboten angsal. Didoi Bu ya. Sudah ada lagi ya? Dadah nggih? Bu, ada apa enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada kita tutup doa dulu ya Bu ya.